Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, pandemi COVID-19 tidak lantas membuat ancaman terorisme di negara ini berkurang. Para pengabdi ideologi kekerasan tetap saja bekerja menyebarkan paham sesat mereka, termasuk dengan menyasar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Boy Rafli Amar yang mengungkapkan para radikal dan teroris tidak berhenti beraksi di masa pandemi. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR Selasa 25 Januari 2022, Rafli menyebut mereka terus mencoba untuk mendapat dukungan dari lintas kalangan. Unsur yang bekerja di sektor pemerintah termasuk BUMN menjadi ajang garapan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Kamis 27 Januari 2022, dengan tema Pantang Kendur Lawan Terorisme bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia juga dapat Anda dengar melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda juga pemirsa bisa menyatakan pendapat Anda menelepon dengan nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat-sehat. Kita tetap pakai masker Ya. karena ada teroris yang tidak terlihat ya, COVID-19. Tapi sebelum kita bicara soal bagaimana menangkal terorisme itu, Mas Jaka, kita lihat dulu ada berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline, optimisme ekonomi tumbuh di 2022. Ya. Nah, ini pertanyaannya, kalau memang optimis, Mas Jaka, tapi kan kita menghadapi, kalau bicara COVID, Omikron. Ya. Dan Omikron ini kasusnya membuat kasus COVID bertambah lagi. Lalu di sisi yang lain kita juga lihat kenaikan harga komoditas begitu rupa. Minyak goreng, batu bara. Ini optimisme yang penuh dengan ancaman atau seperti apa, Mas Jaka? Ya, saya kira kan kita sudah terbukti berhasil mengatasi ancaman COVID yang luar biasa sebelumnya ya. Ketika varian Delta, meskipun kita juga babak belur, tapi kita berhasil meredam amukan COVID dengan yang kita rasakan sekarang, meskipun sekarang ada varian baru Omikron. Dengan pengalaman yang sudah-sudah, saya pikir kita akan mampu menghadapi situasi yang mungkin akan gawat juga. Saya pikir itu sebuah model yang bagus. Tentu saja kita juga tidak boleh lengah, karena ancaman ke depan juga masih cukup tinggi. Selain kemungkinan akan adanya varian-varian baru, juga tahun-tahun yang kemungkinan juga sudah mulai memasuki situasi-situasi yang politik. Saya pikir itu sebuah tantangan-tantangan, tetapi kan ada prediksi-prediksi yang menurut saya menumbuhkan optimisme kita cukup bagus. Pertumbuhan misalnya diperkirakan sampai 5,4%. IMF pun juga memprediksi pertumbuhan kita juga lumayan bagus. Jadi saya pikir ya kita tetap optimis, meskipun kita tidak boleh terlalu overconfidence ya. Karena kembali lagi kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan begitu ya. Kalau kita optimistis ya harapannya hasilnya juga akan seperti itu. Walaupun memang optimisme ini dibayang-bayangi dengan beberapa ancaman seperti tadi Omikron, kita juga melihat ancaman dari luar negeri, perbaikan ekonomi, dan kalau kita melihat ternyata ancaman dalam negeri terkait terorisme ini masih ada. Ini editorial kita pemirsa hari ini diberi tajuk Pantang Kendur Lawan Terorisme. Ini saya melihat isinya nih, Mas Jaka, bahwa terorisme mengincar BUMN. Terus terang kalau kita mungkin wartawan ya, Mas Jaka, sudah mendengar ini sudah lama ini. Ada beberapa BUMN besar yang disebut-sebut. Di situ sudah berkumpul itu yang punya paham. Saya belum tahu teroris ya, tapi yang saya tahu radikal. Ini bagaimana, Mas Jaka? Salah satu buktinya ketika ada penangkapan September 2001 ya, itu kan dari 4 orang yang ditangkap di Bekasi, salah satunya adalah pegawai BUMN. BUMN di bidang farmasi, dan jelas-jelas dia disebut sebagai teroris, bukan lagi terduga. Dan saya pikir itu adalah sebuah indikasi bahwa ya sekarang BUMN tidak lagi steril dari infiltrasi paham-paham radikalisme dan terorisme. Saya pikir ini sebuah alarm yang sangat nyata, sangat kuat bahwa
harus ada ekstra kewaspadaan yang lebih tinggi untuk mencegah agar BUMN tidak lagi menjadi sasaran empuk bagi paham-paham seperti ini. Iya, pertanyaannya begini, kalau mau menetralkan, kalau saya bilang begitulah ya, kalau membersihkan kesannya nanti negatif sekali. Mau menetralkan di BUMN ini, kan tidak cukup hanya dengan kata-kata nih, Mas Jaka. Kalau kita melihat ada pemerintah daerah, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani saja sudah pernah mengatakan dan itu sudah jelas dikatakan tidak kepada radikalisme dan teroris. Itu apa yang harus dilakukan kalau begitu di BUMN ya, kalau kita khususnya? Iya, saya pikir kan Kementerian BUMN sudah membuat langkah-langkah khusus ya. Salah satunya adalah memperketat proses penerimaan. Misalnya mungkin ada pendataan yang lebih detail lagi. Juga yang tak kalah pentingnya juga melibatkan unsur-unsur terkait. Salah satunya adalah BNPT. Dengan demikian ada sosialisasi bagaimana aparat BUMN itu betul-betul mencintai negeri ini, betul-betul setia pada Pancasila dan NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Saya pikir langkah-langkah seperti itu harus terus dimaksimalkan sehingga upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang penghobi kekerasan ini bisa terbentuk, ada benteng tembal untuk masuk ke BUMN. Masalahnya kalau itu mau menyeleksi yang masuk ya, yang mau masuk. Lah ini yang di dalam ini konon katanya sudah ada dan jumlahnya tidak sedikit. Nah itu bagaimana kita akan bahas, Mas Jaka. Dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 27 Januari 2022, pantang kendur lawan terorisme. Pantang kendur lawan terorisme. Pandemi COVID-19 tak lantas membuat ancaman terorisme berkurang. Para pengabdi ideologi kekerasan itu tetap saja bekerja menyebarkan paham sesat mereka, termasuk dengan menyasar badan usaha milik negara atau BUMN. Kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Boy Rafli Amarlah yang mengungkapkan para radikal dan teroris tak berhenti beraksi di masa pandemi. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Selasa 25 Januari lalu, Rafli menyebut mereka terus mencoba mendapatkan dukungan dari lintas kalangan. Unsur yang bekerja di sektor pemerintah, termasuk BUMN pun menjadi ajang garapan. Tentu, mereka tidak asal menetapkan sasaran. Mereka bekerja secara sistematis dengan memandang jauh ke depan. BUMN diincar dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara. Dengan menguasai unsur BUMN, mereka berharap bisa mendapat dukungan finansial juga nantinya. Temuan BNPT tersebut menegaskan tidak ada elemen bangsa yang luput dari ancaman terorisme. Sebelum juga terungkap paham intoleransi dan radikalisme sebagai tahapan menuju terorisme terus disebarkan di sekolah hingga perguruan tinggi. Paham menyimpang itu juga terus dicoba ditanamkan di institusi pendidikan keagamaan. Banyak pesantren yang bahkan diduga sudah terafiliasi dengan jaringan terorisme. Setidaknya ada 4 jaringan terorisme di negeri ini saat ini. Pertama ialah Jamaah Islamiyah atau JI yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Lalu Jamaah Ansharud Daulah atau JAD dan Jamaah Asyarul Khilafah atau JAK yang berhubungan dengan Islamic State. Lalu ada Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang berpusat di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka selain terus mencoba menebar teror, tak menyurutkan langkah menyebarkan paham teror ke masyarakat. Artinya, bibit-bibit teroris terus coba disemai untuk kemudian dipanen sebagai agen kekerasan nantinya. Kajian dan temuan tersebut tentu tak bisa dipandang dengan sebelah mata. Harus terus kita suarakan bahwa terorisme masih ada. Harus terus kita tegaskan pula bahwa terorisme tiada henti berbiak dan beregenerasi. Semakin banyaknya terduga teroris yang ditangkap sepanjang 2021, yakni 364 orang, menguatkan fakta itu. Jumlah itu meningkat cukup signifikan ketimbang hasil tangkapan 2020, yakni 232 orang.
Saking banyaknya yang diringkus, rumah tahanan untuk menampung para terduga dan tersangka terorisme bahkan sudah kelebihan beban. Betul bahwa lonjakan jumlah mereka yang dibekuk tak lepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dengan undang-undang itu, aparat bisa melakukan pencegahan sebelum teroris beraksi menebar ketakutan dan kematian. Kendati begitu, peningkatan jumlah terduga atau tersangka teroris merupakan alarm bagi kita untuk tetap waspada. Harus disadari bahwa di sekitar kita teroris belum habis. Kita mengapresiasi keberhasilan aparat dalam mendeteksi bahwa teroris terus melebarkan jaringan ke segala sektor, termasuk BUMN. Namun, deteksi saja tidak cukup. Harus ada tindakan nyata, sangat nyata, dan lebih masif lagi untuk melawan infiltrasi itu. Pimpinan BUMN juga harus lebih peduli terhadap setiap dinamika di lembaga yang mereka pimpin. Pastikan tidak ada karyawan yang terinfeksi oleh virus terorisme lalu mentransmisikannya. Pastikan pula setiap kegiatan steril dari agenda terselubung terorisme. Melalui forum ini, kita serukan kembali bahwa mencegah dan memberantas terorisme bukan cuma tugas aparat. Peran organisasi dan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen, termasuk keluarga, amatlah penting agar terorisme tak terus merajalela. Faktanya, terorisme masih menggila. Karena itu, kita pantang kendur melawannya. Pemirsa, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kita mau mendengarkan dulu Mas dari pemirsa Metro TV. Sebelum kita berdiskusi, kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak, kita bisa melawan terorisme ini seperti apa Pak Edward? Pendapat Anda silakan. Seperti yang disampaikan dalam sidang DPR oleh Kepala BNPB itu sangat memprihatinkan bagi Indonesia. Di saat kita sedang berat-beratnya melawan pandemi sehingga dampak yang multi efek dan luar biasa, ekonomi, sosial, dan lainnya, masih ada teroris yang mau bekerja. Yang saya sesalkan, saya sebagai Muslim Bung Leo, ini yang disampaikan tadi, teroris-teroris itu teridentitas dengan identitas Muslim semua. Waduh, saya prihatin. Ini ada apa dengan bangsa ini? Saya bilang. Caranya mudah. Teroris yang tertangkap kan ciri-cirinya jelas itu. Mereka yang tertangkap itu kelihatan. Cara berpakaian, cara penampilan itu jadi mudah mengidentifikasinya. Saya personal BUMN dari tahun 2000, saya lihat sudah banyak yang terkontaminasi dengan paham-paham ini di BUMN. Saya di Telkom dulu. Nah, hal ini yang perlu diwaspadai. Mulai dari sekolah dasar, tanamkanlah jiwa pendidikan moral Pancasila itu ditanamkan lagi, pendidikan agama yang benar. Menteri Agama harus seleksi pendakwa yang benar, karena disinilah ditanamkan paham-paham radikalisme yang tidak tahu tujuannya apa. Kalau mau mengacu ke negara Arab, semua negara Arab itu perang Islam sama Islam. Saya nggak ngerti itu kenapa. Sudahlah, kita bangsa Indonesia adalah Islam Nusantara, Islam yang rahmatan lil alamin, yang terus mengakui semua keberagaman. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Sebelum kita mendengarkan lagi pemirsa Metro TV yang lain, Mas Jaka dan pemirsa, kita akan bertanya dulu. Kita sudah tersambung juga lewat saluran telepon dengan Kepala BNPT, Komjen Polisi Boy Rafli Amar. Pak Boy, selamat pagi. Halo Pak Boy Rafli Amar, selamat pagi. Kelihatannya kita akan masih mencoba lagi dan kita langsung berlanjut ke pemirsa Metro TV berikut. Ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, kita melawan terorisme dan ini lebih spesifik lagi dikatakan oleh Pak Boy Rafli di BUMN pun sudah disasar. Bagaimana Bu Indra? Ya, ini melalui medsos ini yang sangat masif itu, Bung Leo. Yeah. Walau tadi dikatakan khusus bagi BUMN karena mereka juga perlu dana akhir-akhir ini karena di sana sini sudah dicegat pendanaannya. Nah, itu ke berbagai kalangan. Jadi komunikasi, koordinasi, perekrutan dalam merencanakan itu melalui medsos dan juga mengadakan pengajian-pengajian di instansi-instansi itu oleh orang-orang pemuka agama yang dianggap manusia suci setengah dewa itu. Nah, yang mendengarkan gampang tergiur karena merasa dianggap agamis. Jadi siapa juga orangnya yang tidak mau dianggap agamis begitu. Jadi tanpa sadar langsung menurut. Ini yang perlu diperhatikan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Dan kita akan kembali mencoba menghubungi Kepala BNPT nih, Mas Jaka. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Komjen Pol Boy Rafli Amar. Pak Boy, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, terima kasih sudah diberi waktu Pak Boy. Pertanyaan pertama saya Pak, dengan apa yang Anda sampaikan di rapat di DPR, sebetulnya seberapa membahayakan infiltrasi atau penyusupan paham radikal dan terorisme itu khususnya di BUMN dan di lembaga-lembaga negara yang lain, Pak Boy? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya penyampaian dari berbagai contoh entitas yang ada itu memberikan sebuah sinyal bahwa potensi keterpaparan berkaitan dengan ideologi radikal terorisme yang berbasis kekerasan itu bisa masuk kepada semua pihak, ya. Tidak melihat profesinya apa, apakah wanita, laki-laki, pegawai pemerintah, atau swasta, pelajar, sekolah umum, kalangan pesantren. Jadi ideologi radikal terorisme yang berbasis kekerasan ini berpotensi seperti virus masuk ke dalam kehidupan masyarakat kita. Pak, tentu itulah kita perlu meningkatkan kewaspadaan dini kita agar kita tidak mudah terpengaruh ideologi radikal terorisme yang mengesahkan kekerasan dalam kehidupan kita ini. Baik, Pak Boy, kalau di BUMN seperti yang Anda katakan atau di lembaga yang lain, itu mereka sudah masuk ke posisi-posisi yang strategis atau memang baru mulai masuk atau seperti apa Pak gambarannya Pak? Ya, tentu ada beberapa contoh yang pernah berkaitan dengan hukum ya. Jadi semua ada catatan-catatan faktanya dan kemudian belum memang pada posisi-posisi yang strategis, tetapi setidak-tidaknya pelibatan dari unsur para karyawan yang ada itu mengindikasikan bahwa mereka yang melakukan penyebarluasan paham radikal terorisme itu mencoba masuk kepada sistem-sistem pemerintahan yang ada di negara kita. Jadi ini termasuk ASN juga ya. Jadi jangan sampai melihatnya hanya BUMN, tetapi kalangan ASN pun setiap tahun itu ada indikasi-indikasi ke arah sana. Oleh karenanya kita perlu mewaspadai. Cara kita Pak, cara kita bukan hanya BNPT, tentunya masyarakat yang mencintai keutuhan negara ini untuk melawan penyusupan ini apa Pak? Pertama, kita harus kembali mengingat kepada sejarah bangsa kita sendiri. Kita punya nilai-nilai luhur bangsa kita, jati diri bangsa kita.
kita punya 4 pilar kebangsaan yang sering sama-sama kita sampaikan kepada masyarakat. Kaitan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, ideologi negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan upaya-upaya dalam menata kehidupan dengan melakukan moderasi keberagaman dan moderasi dalam beragama. Ini menjadi hal-hal yang tentu harus sama-sama kita lakukan dalam rangka merawat kebinekaan yang memang menjadi hal yang faktual di negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Boy, kalau kita melihat ada tetangga, ada teman atau siapapun yang terindikasi untuk melakukan tindakan radikal atau bahkan teroris, kita bisa lapor atau bagaimana Pak? Kadang-kadang ada yang khawatir, ada yang merasa mungkin ditanggapi serius atau tidak. Bagaimana Pak Boy? Ya, ini makanya kita membangun sistem kekebalan dalam masyarakat ya, membangun sistem imunitas. Pertama, tentukan juga masyarakat kita harapkan menjadi cerdas dalam melihat fenomena itu. Karena yang terpenting, apabila kita sebagai bangsa Indonesia paham tentang jati diri kita, tentang ideologi bangsa kita, ideologi berbasis kekerasan seperti itu, masyarakat sendiri sudah dapat melakukan penolakan. Dan bahkan juga bisa mempengaruhi mereka, mengajak mereka untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ini di samping tugas-tugas yang dilakukan oleh aparatur negara ya, yang tentunya melalui sistem pelayanan publik yang ada juga telah menyediakan semacam situs atau website untuk pelaporan berkaitan dengan hal-hal itu. Baik, kita tunggu terus Pak Boy, mohon sampaikan juga kepada kita semua masyarakat supaya kita bisa dukung sama-sama untuk melawan terorisme ini. Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNPT, terima kasih Pak sudah bergabung. Selamat pagi. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, tadi sebelum jeda kita mendengar dari Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNPT, bahwa bukan hanya BUMN kata Pak Boy, itu ada di ASN juga. Betul. Dan ini sebenarnya kan bukan baru-baru ini saja, kita sudah mendengar lama. Nah, pertanyaannya begini Mas Jaka, kalau sudah diketahui, kan ini harus ada tindakan yang juga kalau menurut saya ya radikal juga untuk melawan radikalisme atau terorisme ini. Bagaimana Mas? Ya, saya pikir kalau BNPT kan mengombinasikan dua pendekatan ya. Pendekatan keras dan pendekatan lunak. Artinya pendekatan keras itu disasarkan kepada mereka yang jelas-jelas sudah melakukan aksi-aksi teror dan segala macam. Dan pendekatan lunak ini saya pikir juga perlu dikedepankan. Ini kan untuk jangka panjang. Kalau kita hanya terus melakukan pendekatan keras misalnya, apa-apa kita lakukan penindakan yang super keras misalnya, saya pikir ke depan juga agak berat juga. Pendekatan lunak artinya kita sadarkan mereka, tadi ada istilah deradikalisasi, kemudian kita sosialisasi yang moderasi beragama, moderasi bermasyarakat dan segala macam. Saya pikir itu memang tidak butuh waktu yang singkat. Ini kita butuh waktu panjang karena terorisme itu kan sudah masuk ke hampir semua lini. Kalau kita lihat beberapa survei sebelumnya, bahkan mulai dari beberapa tahun yang lalu itu mulai dari anak sekolah, mulai dari tenaga pendidik dari PAUD sampai SMA misalnya, itu udah hampir 50% itu terpapar paham radikalisme. Dan saya pikir sekali lagi ini bukan hanya tugas dari BNPT, bukan hanya tugas dari Densus, Polri dan semuanya, tetapi juga tugas kita semua. Tadi Pak Boy mengatakan peran keluarga, peran lingkungan, itu kan berkali-kali kita ungkapkan juga bagaimana pentingnya keluarga menanamkan ajaran-ajaran yang benar misalnya, jangan sampai anak kita itu teracuni paham-paham intoleransi misalnya, itu kan sebuah cara yang bagi kita semua untuk membendung paham-paham radikalisme dan terorisme. Tadi Bu Indra di Cirebon dan Pak Edward di Bengkulu sempat mengatakan Mas Jaka bahwa sayangnya banyak aksi radikalisme dan terorisme itu
terindikasi terkait dengan paham ajaran agama. Dan mereka mengatakan harusnya ini juga diperhatikan ketika misalnya ada kajian-kajian, ada sekolah-sekolah yang memang bercirikan agama, ya Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama harus benar-benar memperhatikan ini. Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir sekali lagi kan kalau banyak yang bilang bahwa terorisme itu tidak punya agama ya. Tetapi faktanya ada pihak-pihak yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan terorisme. Itu harus kita akui, dan bagaimana kita mencegah ya kita luruskan pemahaman mereka. Kalau kita lihat umpamanya ada yang berprinsip boleh jihad dengan menebar ketakutan dan kematian mengatas nama agama, ya kita tegaskan bahwa agama itu tidak mengajarkan ketakutan, mengharamkan kematian yang tidak apalagi ke orang-orang yang tidak bersalah, itu sangat dikutuk oleh agama manapun. Saya pikir pemahaman-pemahaman seperti yang harus kita suarakan. Tentu saja kita juga meminta para tokoh agama, organisasi-organisasi agama terus tidak berhenti melakukan pemahaman-pemahaman seperti ini. Kita harus melakukan kontra propaganda terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka apalagi sekarang eranya era medsos. Kalau kita lihat dari Pak Boya kemarin di DPR itu kan untuk 2001 aja ada sekitar 700 akun yang berpaham radikal. Kemudian ada sekitar 600-an konten yang berisi propaganda yang mengajak radikal dan teroris. Saya pikir ini tugas yang tidak mudah, perlu ekstra keras dan perlu konsistensi. Pertanyaannya, Mas, begini kan, ketika pemerintah, Kementerian Agama berusaha untuk memberikan pemahaman agama yang benar, itu kan akhirnya menjadi kontroversial karena dikatakan, wah ini kok ngatur-ngatur, kok mau sertifikasi pendakwa, kok mau mengatur-ngatur isi ajaran, ini kan menyalahi ajaran agama, katanya begitu. Nah ini bagaimana, Mas? Ya, saya pikir Kementerian Agama, pemerintah tidak mungkin lah untuk menyudutkan salah satu agama kita, ya. Tidak mungkin lah, itu nonsen lah yang harus kita buang jauh-jauh bahwa pemerintah itu memusuhi agama, itu saya pikir tidak. Kalau pemerintah ingin dalam tanda petik menertibkan para penceramah, ya saya pikir mereka punya alasan-alasan yang kuat. Dan ini kan sebenarnya kepentingan demi kepentingan kita semua, bukan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan rejim, tapi kepentingan bagi kelangsungan hidup kita sebagai bangsa, sebagai sama-sama anak NKRI, anak Bhinneka Tunggal Ika, anak Pancasila, ya saya pikir itu patut dilakukan. Tetapi tentu saja tidak boleh sembarangan dan tidak boleh didasarkan pada sentimen kepada kelompok tertentu yang mungkin tidak berseberangan dengan pemerintah. Misalnya itu saya pikir sama sekali tidak kita benarkan juga. Terakhir, Mas, kalau kita sebagai anggota masyarakat ya, apapun profesi kita, apapun peran kita di tengah masyarakat, ada beberapa teman tetangga yang khawatir untuk melaporkan kalau kemudian terlihat ada tetangga, ada teman yang terindikasi menjadi radikal dan bahkan menjadi teroris. Mereka takut, katanya, takut disasar balik, takut kemudian berurusan panjang. Untuk orang-orang seperti ini bagaimana, Mas? Ya, saya pikir manusiawi ya, ketika seseorang mengetahui ada tetangganya yang ada indikasi radikal, indikasi teroris, ada ketakutan, ada kesungkanan mungkin. Saya pikir ya aparat harus proaktif dalam hal ini. Artinya kan ada istilahnya Babinsa misalnya, atau Babi Kamtipmas misalnya. Saya pikir dia lebih proaktif mengawasi lingkungannya. Dengan demikian kita semua tidak punya rasa takut, tidak punya kesungkanan untuk memberikan informasi kepada mereka terhadap adanya pihak-pihak yang dicurigai. Dan saya pikir sebenarnya kalau dari data yang dipaparkan BNPT selama pandemi ini kan ada potensi radikalisme agak menurun ya. Itu dari 2017 itu sekitar 55%, 2020 itu hanya sekitar 14%. Tetapi ini bukan berarti kita harus mengendorkan upaya dan mengendorkan kewaspadaan untuk melawan terorisme. Baik, kita dukung sama-sama dan kita
mulai juga dari keluarga kita Ya. untuk tidak menyebarkan paham radikal dan bahkan terorisme. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Sama-sama. Pemirsa, melalui forum ini kita serukan kembali bahwa mencegah dan memberantas terorisme bukan hanya tugas aparat. Peran organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen termasuk keluarga, termasuk saya dan Anda amat penting agar terorisme tidak terus merajalela. Faktanya, terorisme masih menggila, karena itu kita pantang kendur melawannya. Kami berterima kasih Anda sudah menyaksikan editorial. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, selamat pagi. Sampai jumpa. Metro TV